Akan di-record. Ya. Selamat malam, teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami mengenai laporan keuangan di PT Aneka Tambang Tbk. Untuk pertama-tama kita kami perkenalkan dulu kelompok. eh, Kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Desi Fakarina, kemudian ada Diara Apriliana, yang ketiga ada Isni Mardiani dan Nindya Novelira. Untuk pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah tentang pendahuluannya yang berisi tentang latar belakang serta tujuannya kita melakukan analisis di PT Aneka Tambang ini. Kemudian metodologi yang kita gunakan. Selanjutnya ada analisis dan temuan yang akan dibahas dari eh, temuan hari ini, kemudian ada kesimpulannya. Untuk pendahuluan latar belakangnya, di PT Aneka Tambang ini adalah merupakan perusahaan tambang yang penting di Indonesia dengan sejarah panjang dan reputasi yang kuat pada 2023. PT Antam ini menghadapi berbagai dinamika seperti perubahan pasar global, fluktuasi harga komoditas, kebijakan pemerintah, dan faktor internal yang mempengaruhi kinerjanya. Kemudian, analisis dari laporan keuangan PT Antam 2023 ini sangat penting bagi pemangku kepentingan seperti investor, analis keuangan, regulator, dan manajemen. Melalui analisis ini dapat dipahami bagaimana kinerja keuangan, posisi keuangan, arus kas, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Analisis ini juga membantu mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis, mengidentifikasi potensi resiko, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan pertumbuhan dari PT Antam ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan analisis. Tujuan dari dilakukannya analisis laporan keuangan PT Antam ini yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja keuangannya. Jadi analisis laporan keuangan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan PT Antam selama tahun 2023. Hal ini meliputi penilaian terhadap pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, serta rasio keuangan lainnya untuk memahami sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi tren dari kinerja laporan keuangannya. Dengan menganalisis laporan keuangan, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tren kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Dengan melihat perubahan dalam angka-angka keuangan, dapat dipahami bagaimana perusahaan berevolusi dari waktu ke waktu dan apakah ada pola kinerja konsisten atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk penilaian kesehatan keuangan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk menilai kesehatan laporan keuangan PT Antam ini. Hal ini melibatkan penilaian terhadap likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan berada dalam posisi keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Tujuan yang keempat yaitu untuk membandingkan dengan industri dan pesaingnya. Tujuan analisis laporan keuangan juga termasuk dalam membandingkan kinerja keuangan PT Antam dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang berada di industri pertambangan maupun dengan pesaing langsung. Hal ini dapat membantu dalam mengetahui posisi perusahaan di pasar dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki. Tujuan yang kelima adalah untuk mengambil keputusan. Analisis laporan keuangan memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang tepat dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan. Manajemen dapat merumuskan strategi bisnis yang efektif
Investor dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Diar. Masih ke mute. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan, di mana metode ini melibatkan perhitungan dan interpretasi berbagai rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Dengan menganalisis rasio keuangan, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan dan membandingkan dengan standar industri atau pesaing. Yang kedua yaitu analisis tren. Dengan melihat data keuangan dari beberapa tahun sebelumnya, analisis tren dapat membantu dan mengidentifikasi pola kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan untuk melihat apakah kinerja keuangan PT Antam cenderung meningkat, menurun, ataupun stabil. Yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal melibatkan perbandingan komponen laporan keuangan dengan total pendapatan atau total aset. Sementara analisis horizontal melibatkan perbandingan angka dari tahun ke tahun. Kedua metode ini membantu dalam memahami struktur dan perubahan dalam laporan keuangan perusahaan. Next. Yang keempat yaitu analisis perbandingan, di mana dalam analisis ini laporan keuangan PT Antam dapat dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri pertambangan atau dengan pesaingnya langsung. Hal ini membantu dalam mengevaluasi posisi perusahaan di pasar dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang relatif. Yang kelima yaitu analisis cash flow. Selain laporan laba rugi dan neraca, analisis arus kas juga penting untuk memahami aliran kas masuk dan keluar perusahaan. Dengan menganalisis arus kas, dapat dievaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban keuangan. Yang keenam yaitu analisis sensitivitas. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau faktor risiko tertentu, analisis sensitivitas dapat digunakan untuk memahami dampak potensial dari perubahan kondisi tertentu terhadap kinerja keuangan PT Antam Tbk. Analisis dan temuan. Yang pertama yaitu analisis laporan arus kas, di mana di sini ada 4. Yang pertama analisis laporan kas dan laba. Dari laporan keuangan PT Antam didapat nilai arus kas operasi Antam tahun 2023 yaitu 0,50. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum mampu untuk membayar kewajiban lancar hanya melalui arus kas dan aktivitas operasi itu saja. Yang kedua yaitu arus kas investasi. Terjadi kenaikan nilai kas operasi pada tahun 2023 yaitu 2.865.002 disebabkan oleh pelepasan entitas anak yang menghasilkan kas sebesar 7.232.659 juta. Yang ketiga yaitu arus kas pendanaan. Terjadi penurunan nilai di tahun 2023 yaitu sebesar 2.427.768 karena pembayaran pinjaman bank dan pinjaman investasi yang lebih rendah. Yang keempat yaitu kenaikan kas dan setara kas. Kas dan setara kas mengalami kenaikan bersih sebesar 4.794.536 juta berbanding terbalik dengan penurunan sebesar 752.871 juta di tahun 2022. Next. Analisis laba di PT Antam di penjualan pada tahun 2023
sebesar 41047693 juta, turun dari tahun 2022 sebesar 45930356 juta. Dari sisi laba kotor Antam di tahun 2023 sebesar 6314678 juta, turun dari 2022 sebesar 8210519 juta seiring dengan penurunan penjualan. Dari sisi laba usaha juga mengalami penurunan, di mana di tahun 2023 yaitu 2616894 juta, dan di tahun 2022 3941871 juta. Dari sisi laba tahun berjalan juga mengalami penurunan, di mana laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 3077646 juta, turun dari tahun 2022 sebesar 3820965 juta. Meskipun terdapat keuntungan dari pelepasan entitas anak sebesar 571483 juta. Analisis laba turun di Antam juga karena salah satunya terkena berita miring di sepanjang tahun 2023. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Ismi. Untuk selanjutnya terkait modal yang digunakan, di mana yang pertama itu liabilitas. Liabilitas jangka pendeknya sebesar 8.576.440 juta. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya yaitu sebesar 3.109.219 juta. Di mana total dari liabilitasnya sebesar 11.685.659 juta. Kemudian untuk ekuitas terdiri dari modal saham sebesar 2403.076 juta, kemudian tambahan modal di store sebesar 9696.068 juta, lalu ada komponen ekuitas lainnya sebesar 4154.409 juta, ada saldo laba 14.389.642 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 522.475 juta. Sehingga total ekuitas sebesar 31.165.670 juta. Total modal yang digunakan yaitu liabilitas dan ekuitas sebesar 42.851.329 juta. Next, Kak. Untuk modal yang diinvestasikan itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sebesar 20.064.546 juta dan aset tidak lancar sebesar 22.786.783 juta, sehingga total asetnya sebesar 42.851.329 juta. Dari analisis di atas terlihat bahwa PT Aneka Tambang Tbk memiliki total modal yaitu yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas, dan modal yang diinvestasikan yaitu total aset, di mana menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keseimbangan antara modal yang diperoleh dari liabilitas dan ekuitas dengan modal yang diinvestasikan dalam bentuk aset. Next, Kak. Kemudian terkait dengan modal kerja, dari sisi modal kerja, untuk perhitungannya, aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek, aset lancar sebesar 20.064.546 juta dikurangi liabilitas jangka pendek sebesar 8.576.440 juta, sehingga diperoleh modal kerja sebesar 11.488.106 juta. Modal kerja PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2023 adalah positif sebesar 11.488.106 juta, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Dari sisi belanja modal,
di mana belanja modal untuk aset tetap sebesar 1.226.904 juta, kemudian dari belanja modal untuk aset eksplorasi dan evaluasi sebesar 206.519 juta, dan belanja modal untuk properti pertambangan sebesar 5.920 juta. Total belanja modal pada tahun 2023 sebesar 1.439.343 juta. Belanja modal terbesar adalah untuk aset tetap yang mencerminkan investasi perusahaan dalam pemeliharaan dan pengembangan fasilitas produksi dan infrastruktur. Secara keseluruhan, PT Aneka Tambang Tbk ini memiliki modal kerja yang kuat dan melakukan belanja modal yang signifikan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usahanya di tahun 2023. Oke, next, Kak. Kemudian dari sisi pendanaan, di mana yang pertama penerimaan pinjaman bank. Pada tahun 2023, perusahaan menerima pinjaman bank sebesar 1.543.760 juta. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Yang kedua yaitu pembayaran pinjaman bank dan pinjaman investasi. Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bank sebesar 712.413 juta dan pembayaran pinjaman investasi sebesar 1.267.679 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya untuk mengurangi tingkat utangnya. Kemudian yang ketiga, pembayaran dividen. Perusahaan membayar dividen sebesar 1.910.482 juta kepada pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Next, Kak. Untuk selanjutnya terkait dengan pasar keuangan dan NPV, di mana kas dan setara kas dan setara kas perusahaan pada akhir tahun 2023 sebesar 9.208.814 juta, meningkat dari 4.476.491 juta pada tahun 2022. Nah, peningkatan ini menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya. Yang kedua, aset keuangan lancar lainnya, di mana aset keuangan lancar lainnya perusahaan meningkat dari 972.42 juta pada tahun 2022 menjadi 5.125.501 juta pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat mencerminkan meningkatnya investasi jangka pendek atau instrumen keuangan lainnya yang dimiliki perusahaan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Nindya. Masih ke mute. Maaf. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang pembiayaan MPV. Berikut hasil perhitungan WACC per 31 Desember 2023. Untuk hutang, seperti yang kita lihat, biaya modal sebesar 7,34%, di mana bobotnya sebesar 4,09%, yang tertimbang sebesar 0,30%. Dan ekuitasnya sebesar biaya modal sebesar 15,45%, dengan bobot 95,91% dan tertimbangnya 14,80%, yang dimana WACC-nya sebesar 15,12%. Dari analisa kelayakan investasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan kelayakan investasi, penambahan kegiatan usaha PT Antam. Kelayakan investasi Antam dihitung dengan menggunakan 3 indikator, yaitu Net Present Value, Internal Rate of Return, dan Profitability Index. Dengan ringkasan,
net present value sebesar 69.354 juta dengan internal rate of return-nya sebesar 125,37%, profitability index-nya 6,20, payback period selama 3 tahun 6 bulan, break even point-nya sebesar 187.733 juta dengan 20,35% dari penjualan. Next, Kak. Dengan analisis MPV, secara umum, analisis MPV digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tiket diskonto tertentu. Dalam kasus ini, WACC sebesar 15,12%. Jika MPV bernilai positif, proyek dianggap layak untuk dijalankan secara finansial. Namun, laporan ini tidak menyajikan nilai MPV secara eksplisit. Analisis sensitivitas yang dilakukan mengidentifikasi bahwa proyek sangat sensitif terhadap perubahan dan faktor-faktor seperti penjualan, beban pokok, dan beban usaha. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dan pertimbangan risiko terkait untuk menilai kelayakan proyek secara keseluruhan. Untuk analisis IRRS, arus kas incremental dan kriteria investasi lainnya, berdasarkan informasi dari laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha Antam, perhitungan internal rate of return sebesar 125,37%, terlihat perhitungan IRR lebih besar dari perhitungan WACC, di mana IRR sebesar 125,37% jauh lebih tinggi daripada WACC, yaitu sebesar 15,12%. Hal ini menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada biaya modal. Berdasarkan perhitungan IRR PT Antam memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Investasi pada Antam berpeluang menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Untuk analisis arus kas incremental, analisis arus kas digunakan untuk menilai dampak proyek-proyek investasi terhadap arus kas perusahaan. Dalam mengevaluasi proyek investasi baru, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2003, di poin pencairan deposito berjangka sebesar 2,224.787 juta, penempatan deposito berjangka sebesar 6.398.246 juta, perolehan aset tetap sebesar 226.904 juta, investasi pada entitas asosiasi sebesar 38.250 juta untuk uang muka, pelepasan entitas anak sebesar 7.232.659 juta, pengeluaran untuk aset eksplorasi dan evaluasi sebesar 206.519 juta, pengeluaran untuk properti pertambangan sebesar 5.920 juta, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sebesar 1.263.395 juta, yang dimana analisis incremental tersebut dari poin pelepasan entitas anak, pelepasan ini menghasilkan arus kas masuk yang signifikan sebesar 7.232.659 juta yang meningkatkan likuiditas perusahaan. Dan di poin investasi pada aset tetap dan entitas asosiasi, pengeluaran aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi masing-masing sebesar 1.226.904 juta dan 38.250 juta, menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperluas operasional dan investasi jangka panjang.
di poin penempatan dan pencairan deposito berjangka, perbedaan antara penempatan dan pencairan deposito berjangka menghasilkan arus kas keluar bersih sebesar 4.153.459 juta yang dapat berdampak pada ketersediaan dana likuid untuk operasional dan investasi lain. Dan untuk poin pengeluaran eksplorasi dan evaluasi, pengeluaran sebesar 206.519 juta untuk eksplorasi dan evaluasi mencerminkan investasi berkelanjutan dalam menemukan dan mengembangkan sumber daya baru. Nah, next, Kak. Untuk kesimpulan dari presentasi kita, berdasarkan analisis kinerja keuangan PT Antam sepanjang tahun 2023, penurunan laba PT Antam pada tahun 2003 perlu dicermati dengan seksama. Meskipun pendapatan dan produksi menunjukkan peningkatan yang signifikan, penurunan laba dapat mengidentifikasikan adanya tantangan dalam efisiensi operasional atau kenaikan biaya yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan. Faktor-faktor seperti peningkatan biaya produksi, fluktuasi harga komoditas, atau investasi besar yang belum memberikan hasil langsung bisa menjadi penyebab utama penurunan laba ini. Para investor perlu mempertimbangkan aspek ini dalam mengevaluasi prospek jangka panjang PT Antam. Karena meski ada penurunan laba saat ini, strategi dan investasi yang tepat dapat membawa perbaikan dan pertumbuhan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.